Pak, bener kan? Itu istri saya ada di dalam. Tapi kenapa rumahnya kayak gini? Kok langsung jadi berantakan kayak bangunan Belanda udah lama nggak ditinggali? Ayo masuk, tak anter. Tak pegangin lehermu. Tak pegangin lehermu, kita masuk. Ayo masuk. Baca bismillah. Baca bismillah. Iya Pak, iya. Bismillah, bismillah. Nah ini, didorong. Masuklah. Dan Yayat kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Ya, halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Monggo silakan absen. Namanya siapa, kotanya di mana, biar saya ini kenal tambah deket dengan kalian semuanya. Ya gitu. Oh ya, saya mau menjawab pertanyaan. Kemarin banyak komentar-komentar dan akhirnya saya jawab di sini. Ini kemarin ada yang di komentar ini mengatakan, Mas, kok kemarin tayangannya diulang lagi? Mas, kok kemarin ada tayangan yang diulang gitu? Nah, ini kan ada full version gitu loh. Jadi salah satu part, ya kan, yang satu part 1, part 2, part berapa gitu kan ya. Ini saya gabungin jadi satu. Karena ada yang DM di Instagram saya, ada juga yang masuk di WhatsApp gitu kan. Mas, yang udah part, coba dong Mas digabungin. Biar kami ini gak kebingungan. Kami ini ibu-ibu loh Mas. Kami bingung kalau harus nyari part-partnya. Makanya saya kemarin ini upload, ini part 1 dan part 2, ini saya gabungin gitu. Yang judulnya mana sih Mas? Nah ini judulnya yang kemarin tayang. Nah inilah saya gabungin partnya gitu. Karena saya pengen mendahulukan ibu-ibu ya kan. Biar bagaimanapun tanpa doa ibu kita nggak bakalan sukses. Ya nggak bener nggak Malah Tuy? Bener Pak. Bener dong. Pastikan semuanya sudah absen, namanya siapa, kotanya di mana ya. Monggo silakan penuhi kolom komentar. Saya pengen lihat siapa saja yang setia sama Rian Agus Widodo. Monggo. Nah, oke. Pastikan semuanya sudah absen. Nah, di cerita kali ini, kiriman dari subscriber ini menceritakan ada sepasang suami istri yang sudah lama menikah akan tetapi tidak dikaruniai anak atau belum dikaruniai anak. Berjalannya waktu ya kan, berapa tahun kemudian ini tiba-tiba sang istri melahirkan. Pasangan mereka ini ya kan kaget. Kagetnya kenapa? Bayi yang dilahirkan ini adalah seekor kera. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh keluarga tersebut? Kok bisa-bisanya mereka udah lama mendambakan seorang momongan, akan tetapi lahirnya ini wujudnya kera. Kalian sudah penasaran semuanya? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Nah, kisah ini sudah sangat lama sekali. Kejadiannya ini kisaran tahun-tahun, saya belum lahir, ini tahun-tahun 80-70 gitu ya. 80-an mungkin. Nah, dikirimkan ya, sama seseorang dan memastikan nama tempat semuanya sudah aman untuk dibawakan. Ini semuanya sudah disamarkan gitu. Jadi cerita ini sudah aman untuk saya bacakan, untuk saya dongengkan ke kalian semuanya penikmat channel Rian Agus Widodo. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Pak Yayat. Pak Yayat ini mempunyai istri, kita sebut saja namanya Bu Tuti. 25 tahun mereka menikah, ini belum dikaruniai seorang anak. Satupun ini mereka belum dikaruniai seorang anak. Pak Yayat sendiri, dia ini pekerjanya, dia seorang tukang kayu. Kayu-kayu bangunan. Jadi dulu ketika mau bikin pendopo atau joglo atau apa, Pak Yayat lah yang membuat sebuah joglo, rumah bangunan-bangunan Jawa pada tahun itu. Nah, di sini keluarganya Tuti sangat orangnya ini benar-benar orang yang bisa dikatakan keluarga berada pada saat itu. Mereka ini selalu menekan Pak Yayat. Pak Yayat ketika datang ke keluarganya Bu Tuti, ini tak lain. Sampai Pak Yayat ini bosen sekali. Ini selalu diocehin, selalu diomelin. Yat, sudah berapa tahun kamu menikah? Ibu capek. Kamu sama putri ibu nikah ini kan udah lama. Ibu itu butuh momongan. Ibu itu kangen sama momongan. Pengen gendong putramu. Belum lagi bapaknya. Bapaknya Tuti ikut ngomong juga sama. Mereka udah tua-tua juga sama ngomong. Maaf, di sini
Di bagian ini ada kata-kata yang sedikit sensitif sebenarnya ya. Ini sampai bapaknya ini ngomong, potong aja anumu gitu ya. Potong saja kalau kamu sampai nggak bisa bikin keturunan, bikin anak. Ngerti kamu? Nah, semenjak kata-kata itu muncul, yang awalnya hanya mungkin sindiran-sindiran halus, semenjak kata-kata itu muncul, Yayat ketika nganter istrinya ke rumah orang tua, ini nggak pernah lama. Yang biasanya pernah nginep, ya. Ini hanya nganterin istrinya, duduk di luar sebentar, nggak ada 5 menit, Yayat memilih untuk pulang. Sakit sekali. Untungnya Tuti sangat mengertikan Yayat. Perasaannya seperti apa? Beda halnya ketika Tuti berada di rumah Yayat. Walaupun ya, Yayat ini anak sematawayang, hidup hanya tinggal sama ibunya, bapaknya udah meninggal, akan tetapi ibunya tidak pernah yang namanya ngomongin anak atau apa segala macam. Ibunya ini tahu. Justru ibunya sering membikinkan jamu. Ini Le, nanti kamu diminum sama istrimu, ini diminum juga. Ini jamunya tak bikin beda. Ibu bikin jamu kayak gini, mudah-mudahan nanti ngisi ya Dok. Nanti ngisi ya Le. Itu biar kalian ini punya keturunan. Cara ngomongnya ini beda dengan ibunya si Tuti. Berjalannya waktu ya kan, ini udah lama nih Tuti nggak datang ke tempat ibunya. Hingga pada suatu ketika ya kan, Tuti ini kangen, udah ngerasa aku belum pernah kesana lagi nih, udah lama banget nih. Aku tahu perasaan Mas Yayat ini sakit sekali ketika bapakku ngomong seperti itu. Tuti ini ngomong sama Mas Yayat ketika Mas Yayat ini libur. Mas, aku pengen ke tempat ibu. Kamu bisa nganterin nggak? Sebenarnya aku punya waktu. Aku juga nggak kerja, aku lagi libur, belum ada garapan. Aku bisa, tapi kok aku nggak ngerti. Setiap aku di tempatmu, ini serasa aku ini kayak orang yang memusuhi keluargamu, dan keluargamu ini bener-bener kayak nggak ada habisnya untuk menjatuhkan aku. Mas, aku tahu perasaan kamu kayak apa. Aku tahu, cuma aku juga nggak ngerti. Aku pengen berbakti sama kamu. Aku juga nggak pengen lupain orang tuaku. Aku nggak pengen lupain keluargaku. Aku nggak pengen lupain saudara-saudaraku, Mas. Aku harus gimana? Iya, aku tahu. Tapi bisa nggak bapak ibumu, ya, mending nggak usah ngomong apapun. Mending aku diludahin aja udah. Tapi tolong jangan yang menjatuhkan aku. Sakit. Iya Mas. Yaudah. Gimana ya Mas? Cari solusinya gimana ya Mas? Aku bingung Mas. Yaudah sekarang gini aja. Aku cuma bisa nganter kamu ya. Ini cuma di depan gang. Karena aku sakit. Terus terang aku sakit. Sampai enak salam aja udah. Itu paling. Capek soalnya. Mas, jangan gitu lah Mas. Apapun yang terjadi aku gak bakal ninggalin kamu. Apa? Apapun yang terjadi Mas, aku gak bakal ninggalin kamu. Serius kamu bilang? Walaupun ibu bapakmu meminta nantinya kita bubaran, entah itu berapa tahun lagi sampai kita gak tahu dikasih atau enggak keturunan, kamu akan tetap memegang kata-katamu itu? Mas, demi apapun aku tidak akan meninggalkan kamu. Oke. Dengan ada janji kamu seperti itu, aku anterin sampai rumah. Nggak sampai gang. Jadi aku akan tutup telinga ketika bapak ibumu ngoceh. Nah, disinilah, ya kan? Yayat ini bersedia mengantar. Jadi Yayat udah tutup telinga nih. Kiri kanan udah ia tutup. Mau orang tuanya ngoceh, mau apa? Karena apa? Di sini Tuti sebagai istrinya udah berjanji. Apapun yang terjadi tidak akan meninggalkan Yayat. Mereka udah janji dan ternyata benar. Yayat ini datang ke sana, orang tua ngoceh-ngoceh. Tuti hanya ngasih kode. Tenang, sabar, aku nggak akan meninggalkan kamu. Disinilah ya percaya diri. Udah berjalannya waktu kerja juga nyaman. Nganter Tuti datang ke sana sebulan sekali atau mungkin 2 minggu sekali.
Yayat udah tutup telinga rapat-rapat. Walaupun ada kakaknya Tuti, ada adiknya Tuti, ada kakak iparnya Tuti, orang tuanya Tuti, segala macam saudara yang ngomong tentang Yayat, Yayat tutup kuping telinga rapat-rapat. Di sini ada sebuah edukasi nih. Ini keren banget nih. Buat teman-teman ya kan, khususnya buat yang masih muda-muda yang mau menjalin pernikahan, termasuk untuk saya juga nih. Saya ini belajar juga gitu loh. Apapun yang terjadi, mau A, B, C bilang apa, yang penting untuk rumah tangga hanya yang bisa menyelesaikan semua permasalahan cukup suami istri. Yang lain ini hanya bisa memberi saran. Tapi keputusan tetap di suami istri, tetap di pasangan gitu loh. Satu sama lain antara suami dan istri. Bener gak Mas Lut? Insya Allah. Yes. Jadi apapun ya kan yang sedang menggoyahkan, ini sedikit dari dulu udah lama nih ya kan, Raw ini nggak ada sedikit candaan-candaan. Nah ini ada edukasi yang memang bener-bener bukan candaan sih sebenarnya. Ini pokok penting. Apapun yang terjadi, bener gak ini? Monggo silakan komen di kolom komentar ya. Bener gak? Menurut kalian bener gak? Apapun yang terjadi ya kan, mau masalah seberat apapun, yang tahu ini cukup aku dan kamu. Asik. Yang lain ini hanya bisa ngasih solusi. Solusi nggak apa-apa ya. Solusi harus kita terima gitu, solusi. Nah keputusannya ini ada di kita. Yang lain ini nggak bisa memberikan keputusan. Weh kamu harus ceraikan dia. Weh kamu harus putus sama dia. Dia nggak becus, dia nggak bisa nyari uang. Oh dia ini, maaf nih, dia ini nggak bisa ngasih keturunan kamu. Udah kalian harus putus. Ini nggak bisa orang lain ngasih seperti itu. Nah alangkah baiknya ya kan, ini kita perkuat cinta kita. Asik. Ada edukasi di sini. Kita lanjut ceritanya. Seperti itu, ini yang membuat Yayat ini jadi tangguh, tidak memikirkan. Udah. Jadi mau ngomong apapun udah mental. Monggo silakan, bener gak? Menurut kalian bener gak? Atau apalah yang ada di unek-unek kalian, monggo silakan di kolom komentar. Saya ini sering baca dan tim saya ini ada 7 orang, ini selalu membaca komentar-komentar kalian segala macam, pengen kita ini membalas, akan tetapi ya kan waktu, terus kita ini harus syuting setiap hari gitu kan ya, mohon dimengerti. Akan tetapi nanti ketika memang kita free banget, kita memang bisa ada waktu, kita bakalan balas gitu ya. Kita lanjut ceritanya. Nah dengan adanya Pak Yayat, Mas Yayat ini tegar setiap ngadepin omongan keluarganya, bukan mentahin ya, akan tetapi dia ini tidak mendengarkan. Ketika yang menggores hatinya, dia tidak mendengarkan. Nah ternyata di sini diam-diam ini Tuti sebagai istri Yayat, dia tidak tega sendiri. Hingga pada suatu ketika menjelang tidur, Tuti mengatakan kepada Yayat, "Mas, aku sayang sama kamu." Yo ngerti. Terus aku salut, kamu satriaku. Weh, satria, kamu satriaku. Aku tahu Mas, kamu sekarang hatinya ini sudah sekuat baja. Akan tetapi aku Mas melihatnya jadi malah nggak tega Mas. Maksudnya nggak tega gimana? Aku kan sudah memberitahu ke kamu. Ya, aku sudah memberitahu kamu bahwa aku nggak mau disindir tentang hal-hal seperti itu, aku sakit. Akan tetapi kamu bilang sama aku, kamu berjanji apapun yang terjadi tidak akan meninggalkan aku. Tidak tergoyah dengan omong-omongan yang lain, orang-orang lain. Nah disitulah aku percaya diri. Mau nganter kamu kemanapun, aku percaya diri ketika kamu sudah berjanji seperti itu. 25 tahun lebih kita nggak dikaruniai anak. Kita belum dikaruniai anak. Tapi karena janji kamu seperti itu, aku yakin. Nah jadi gini Mas. Sebenarnya kemarin aku bangga sekali. Ya, berapa kali kamu antar ke ibu, tapi kamu ini terus-menerus menutup kuping kamu rapat ketika ibu bapak keluarga aku nyindir. Nah, sekarang gini aja. Kamu datangnya ke tempat ibu ketika jemput aku aja. Maksud kamu? Iya, kamu gak usah nganter. Aku akan naik beca. Aku naik beca aja udah. Kata Tuti bilang seperti itu. Naik beca? Yang benar. Iya Mas. Nanti berapa ya? Aku butuh waktu 2 hari lah. 2 hari aku nginep di tempat ibu. Nanti kamu jemput. Pas pulangnya saja. Loh, kok aneh kamu? Kalau aku nggak nganter, apa kata keluargamu? Kamu ini mikirnya gimana sih? Mas, tenang aja udah. Percayalah, aku baik-baik saja.
Ya, aku bangga sekali punya kamu. Jadi, kamu pas jemput aja datangnya. Kata si Tuti. Ini justru malah nanti ada masalah baru. Masalah baru gimana maksudnya, Mas? Iya, nanti seolah ya, aku ini nggak tanggung jawab, nggak nganter kamu. Suamimu kemana? Kamu dibiarkan jalan sendiri jauh. Ya, naik beca terus suamimu nggak peduli. Itu nanti ada kata-kata kayak gitu. Nanti ada berita baru seperti itu. Mas, kan aku udah ngomong, apapun yang terjadi aku tidak akan meninggalkan kamu. Bener apa yang kamu katakan? Iya, Mas. Udah, kamu tenang aja. Aku tidak akan berpaling dan aku tetap teguh bersama kamu. Nah, disinilah akhirnya, ya kan, Yayat ini percaya diri. Ya udah, kalau kamu mau datang ke tempat ibumu, keluargamu, monggo silakan naik beca. Ada seorang tukang beca, kita sebut saja namanya Pak Kirno. Ini rumahnya dikatakan jauh ya lumayan lah ya. Ini kalau jalan kaki mungkin kurang lebih 5 menit baru sampai ke tempatnya Pak Kirno. Karena apa? Rumah mereka ini berjarak dengan warga. Zaman dulu ini nggak kayak sekarang dekat-dekatan. Ada space-nya kayak perkebunan, ada space-nya lagi rumah, ada space-nya perkebunan seperti itu. Ada jarak, ada jeda, gitu. Nah, rumahnya Pak Kirno, si tukang beca, ya kan, ini agak jauhan, gitu. Nah, ditempuhlah jalan kaki. Ini diboncengin nih. Tuti diboncengin sama Mas Yayat nih. Datang ke tempatnya Mas Kirno, naik beca. Setelah itu, Tuti ini diantar Pak Kirno. Gitu, diantar Pak Kirno dengan becaknya ke kampungnya Tuti. Nah, di sini Yayat ini bekerja dipanggil orang, ngerjain bangunan, kayu segala macam. Ini bener-bener percaya diri. Tidak kepikiran Tuti atau apa segala macam. Nanti bakal di sana diomongin sama keluarga atau enggak. Karena apa? Tuti sudah selalu berjanji seperti itu. Kerja rapi, dapat uang lebih banyak. Bahkan setiap jemput, ya kan? Setiap jemput bener-bener udah tutup kuping banget, aman. Walaupun orang tua terus ngomong terus. Yat, kamu semakin sombong semakin hari ya. Kalau nganter istrimu ini udah jauh-jauhan, udah. Kamu nggak mau nganggep di sini orang tuamu apa gimana? Maaf Bu, kalau ada salah. Maaf Pak, kalau ada salah. Ya, karena apa? Di sini Yayat udah mulai santai daripada saya kepikiran, nanti saya justru malah sakit hati, kepikiran terus-menerus sakit jatuhnya. Yayat nggak mau seperti itu. Makanya ketika orang tua seperti itu, Yayat santai. Ya Bu, maafin saya Bu, kalau ada salah Pak, maafin saya. Hanya seperti itu. Ini datang, ini ketika jemput saja. 2 hari gitu kan, istrinya nginep di orang tua, nanti Yayat jemput. Gitu, setelah 2 harinya gitu. Nah, beda. Ketika Yayat libur, ya kan, ya ini bareng ke tempat ibunya Yayat, aman-aman saja. Ibunya Yayat ini hidup sama ada tetangganya, kita sebut saja namanya Bu Desri. Ini selalu di tempatnya ibunya Yayat, nemenin di situ, gitu. Sebenarnya bukan saudara, tapi udah kayak dianggap saudara. Karena Bu Desri ini, dia ini seorang janda, nggak punya tempat tinggal dan akhirnya tinggal juga di tempat ibunya Yayat, gitu. Tinggal di situ, gitu. Nah, berjalannya waktu, ini jadwalnya seperti itu, ya kan, sebulan sekali atau 2 minggu sekali, ini si Tuti, ini naik becaknya Pak Kirno untuk ke tempat ibunya. Nah, akan tetapi pada suatu ketika, Tuti udah izin nih, paginya udah izin, Mas, hari ini aku mau ke tempat ibu. Oh iya, nggak apa-apa. Mas nganterin apa kayak biasanya? Enggak, aku naik beca aja. Oh ya udah, nanti ya, duhur, kamu langsung ke tempatnya Pak Kirno. Biar Pak Kirno ini gak langsung berangkat mangkal. Kamu langsung ke tempatnya aja, ke rumahnya aja, minta anterin. Gitu aja kayak biasa nih. Iya Mas. Nah, akan tetapi pas duhur yang harusnya Tuti ini pergi ke tempatnya Pak Kirno, ini di pintu rumah mau keluar, dia ini bimbang, balik lagi ke kamar, balik lagi keluar, bolak-balik, dan akhirnya Tuti malah menangis. Ada apa ini? Tuti malah menangis. Saat itu juga Pak Yayat, Mas Yayat, ini pulang dari kerjaan. Jadi ada yang minta dibikinin seperti saung gitu kan, dari kayu. Pas siangnya, Mas Yayat ini mau pulang, mau makan. Melihat istrinya ini menangis di pintu. Kamu kenapa? Kok tiba-tiba nangis kayak gitu? Kamu jangan nangis. Kamu kalau ada apa-apa cerita sama Mas. Iya Mas, gak apa-apa kok.
Ya udah kalau gitu aku pamit dulu Mas. Lah iya, kamu kan mau ke tempatnya Pak Kirno, ya toh? Kamu mau naik becaknya Pak Kirno untuk ke tempat ibumu kan? Ya udah buruan. Ini udah habis zuhur loh. Oh ya, Mas udah dimasakin belum? Udah sih Mas, ada di belakang. Bentar. Kamu nggak kayak seperti biasanya deh. Kenapa kamu mau ke tempat ibu justru nangis? Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa Mas. Ya udah, aku berangkat dulu Mas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hati-hati. Akhirnya Tuti pun langsung pergi ke tempatnya Pak Kirno, minta dianterin ke tempat ibunya. Nah di sini Yayat ini langsung masuk ke rumah nih, masuk ke rumah makan sambil memikirkan, tumben banget, istriku kenapa mau ke tempat ibunya kok malah nangis? Ada apa? Yayat ini langsung ngecek dapur, inilah suami yang baik. Langsung ngecek dapur, garam ada, gula ada, belanjaan aman, beras aman. Apa ya yang kurang? Yayat langsung pergi ke kamar mandi. Sabun segala macam aman. Dia langsung menuju ke kamar. Ada uang juga, masih aman di lemari. Aku ninggalin uang atau apa segala macam, tabungan ada semua. Celengan yang terbuat dari bambu aman. Kenapa istriku? Ada apa ini? Sudahlah. Akhirnya Yayat kembali lagi bekerja. Hingga pada akhirnya ya kan, ini Yayat, ini setelah istrinya nginep di tempat ibunya ini 2 hari, Yayat kan jemput nih ya kan, Yayat jemput. Akan tetapi beda. Ketika Yayat jemput istrinya, yang biasanya istrinya ini senang atau apa segala macam, ini istrinya sedih. Yayat udah terbiasa nih tutup telinga ketika mertua dan saudara-saudaranya Tuti ini ngoceh segala macam, ini Yayat tutup telinga. Akan tetapi Yayat bingung. Ketika Yayat jemput, bawa sepeda, mau boncengin istrinya, tapi istrinya ini dalam keadaan sedih. Nah, sepanjang perjalanan dari rumah mertua ke rumahnya Yayat, Yayat ini ngajak ngobrol. Nah, Mas, di mana sih Mas horornya? Nah, kalian biar tahu kronologinya. Pelan-pelan, ya kan? Ini kayak gini. Saat Yayat tanya, kamu kenapa? Dari mau berangkat kamu nangis. Yang biasanya kamu bahagia mau ketemu saudara, kamu ini beda. Nah, pas aku jemput juga sama. Kenapa kamu kok mukanya sedih seperti itu? Nggak apa-apa Mas. Nggak ada apa sebenarnya? Ada apa sebenarnya? Nggak apa-apa Mas. Ibu bapak ya. Gini dek, apapun yang terjadi ya, kita harus berusaha semaksimal mungkin. Sudah lama Mas Yayat juga libur. Yo, libur apa sih Mas? Kamu tahu sendirilah. Yo kan, siapa tahu kita terus menerus berusaha, kita bisa punya keturunan. Mas itu bisa aja. Loh iya toh, udah lama loh Mas ini libur, ya toh. Kamu ngeluh capek. Begitu juga Mas, kadang-kadang pas pulang Mas juga capek. Mas pengen bercinta dengan kamu. Mudah-mudahan dengan adanya Mas bercinta dengan kamu, ya, ini membuahkan hasil. Jangan sambil naik sepeda. Obrolan tersebut ini dilanjut sampai rumah. Nanti malam yuk dek. Iya Mas. Nanti malam iya Mas. Nah akan tetapi pada malam harinya ini gelisah, kayak ada yang sesuatu disembunyikan. Disembunyikan dari si Tuti. Kamu kenapa sih dek? Gak apa-apa Mas. Gak. Mas mau tanya, ada apa dengan bapak ibumu? Gak apa-apa sih Mas. Mereka ya seperti biasa. Sebenarnya mereka tidak ada hal lain selain menanyakan momongan Mas. Sabar, apapun yang terjadi kita berusaha. Terjadilah mereka ini akhirnya bercinta. Karena di sini Yayat udah lama libur dan Yayat ini pengen bercinta. Memaksa Tuti walaupun keadaan Tuti ini lagi kepikiran ocehan dari orang tuanya. Yayat memaksa. Bercintalah mereka. Tuti tetap nangis. Setelah selesai bercinta, Tuti tetap nangis. Yayat sampai ngomong, kenapa kamu nangis? Gak apa-apa Mas. Udah. Masalah ibumu, bapakmu, keluarga. Memang keluarga-keluarganya ini kalau ngomong udah jelekit banget. Udah bener-bener bikin hati ini sesek. Nah di sini ya makanya udah apapun yang terjadi seperti awalnya udah. Nanti aku kerja malah nggak fokus. Jadi kayak awal aja udah. Kamu nggak usah kepikiran yang lain-lain. Kamu lihat aku, sama aku lihat kamu. Udah, nggak ada yang lain. Titik. Iya mas. Nah berjalannya waktu ya kan, mereka ini kan berusaha semaksimal mungkin ya kan. Nah pada suatu ketika Yayat ini mau berangkat kerja. Tiba-tiba Tuti ngerasa mules dan tiba-tiba mual muntah-muntah. Dek, kamu
Nggak tahu mas. Nggak tahu aku kok tiba-tiba mual ya mas. Nggak tahu. Nah, Tuti muntah-muntah. Dek, apa jangan-jangan kamu hamil? Aku nggak ngerti mas. Aku nggak ngerti. Dek, kita segera ke Bu Bidan. Mas pengen ngerti apa yang sebenarnya kamu terjadi. Mas nggak pengen dengar kamu masuk angin. Ayo kita datang ke sana. Harusnya Yayat ini bekerja saat itu Yayat membatalkan. Udahlah nanti gampang aku ketemu sama mandornya atau ketemu sama yang nyuruh gitu ya. Aku bakalan ngomong apa yang terjadi dengan keluarga kecilku. Yayat langsung mengajak istrinya ke tempat Bu Bidan. Nah, ke tempat Bu Bidan itu sampai bener-bener naik sepeda, ngebut sampai sana, ngebut. Ketemulah sama Bu Bidan. Kita sebut saja namanya bidannya ini Bu Narsi. Nah, saat Bu Bidan ini ngontrol segala macam ngecek, Bu Bidan Narsi ini memberi selamat. Selamat ya, mudah-mudahan kandungannya sehat. Ini hamil loh pak. Yayat senang. Apa bu? Istri saya hamil. Yayat senang. Yayat pulang, boncengin istrinya ya kan. Ini sampai teriak-teriak ke tetangga-tetangga saking senengnya. Puluhan tahun belum dikaruniai keturunan. Dan pada hari itu Bu Bidan Narsi memberikan kabar bahwa istrinya Yayat, si Tuti, hamil, ya kan? Ini Yayat seneng banget, teriak-teriak sepanjang jalan. Woi, mas, pak, aku sejalan arep dadi bapak. Pak, mas, woi pade, aku harus dadi bapak. Terus menerus seperti itu sampai di jalan. Tuti ngomong, mas jangan ngomong kayak gitu mas, malu mas. Udah dong, aku seneng banget hari ini. Ini mungkin kalau zaman sekarang mungkin kayak Ronaldo habis ngegolin, selebrasi, shoo gitu mungkin kayak gitu ya. Ya kasih bercanda dikit ya. Mas horornya kok biasa-biasa aja. Oh ini loh, biar tahu urutannya. Kalau langsung tiba-tiba horor, ada orang diliatin kayak gini, terus akhirnya mencekam. Ya udah 5 menit selesai gitu kan ya. Ini urutannya biar kita ini paham gitu. Ini sesampainya di rumah bener-bener selebrasinya ini dilanjut. Sepeda distandarin ya kan. Ini bak seorang putri. Tuti dipersilakan masuk. Tuan putriku masuk. Duduk, gak boleh capek-capek. Apapun yang terjadi, bayi kita harus sehat. Tuti ini sampai nangis. Kamu gak boleh nangis. Kamu nangis bangga kan? Kamu nangis bahagia kan? Sama aku senang. Usap tangismu, usap. Gak usah nangis. Biarkan aku yang senang. Biarkan aku bahagia hari ini. Yayat sangat bahagia sekali. Sampai keliling kampung. Warga sekitar yang mengerti kehidupan mereka ikut senang juga. Mas Yayat, apa toh? Mas, ngerti gak? Aku mau jadi bapak. Datang lagi, teriak-teriak. Ketemu siapa? Mbak siapa? Ya, ning opo? Kowe kok ngono? Kowe wong edan. Kamu kok kayak orang gila. Mbak, tahu gak? Aku mau jadi bapak, Mbak. Mbak, doain Mbak biar bayiku ini sehat, Mbak. Biar sampai lahiran bayiku ini sehat, Mbak. Yayat bangga, bahagia. Aku bakal nunjukin ke mertuaku kalau aku bakalan punya anak. Sujud syukur terus menerus. Nah, Yayat percaya diri, bangga sekali. Belum waktunya Tuti ini ke rumah orang tua, Yayat udah mengingatkan ke Tuti, apapun yang terjadi kamu harus ke tempat orang tuamu. Nanti setelah itu baru ke tempat ibuku, gak apa-apa. Yang penting ke orang tuamu dulu. Tapi mas, kan belum sekarang mas, baru juga kemarin. Udah, apapun yang terjadi kita harus ke sana. Ayo, kita naik becak bareng. Kita naik becaknya Pak Kirno. Nah, Yayat ini ngomong sama Pak Kirno. Pak Kirno, saya sewa becaknya. Saya pengen, saya yang mengayu, saya membawa istri saya ke tempat ibunya, ke tempat mertua saya. Emang kenapa toh? Istri saya ini hamil. Sebentar lagi saya jadi bapak, Pak Kirno. Wah, syukur. Berarti manjur. Nah, ini Pak Kirno bilang seperti itu. Diperbolehkan. Becaknya ini dibawa. Yayat ini ngayunya dengan penuh semangat. Sesampainya di rumah mertuanya, Yayat pun bangga. Udah dek, kamu ngomong sama ibu kamu. Udah dek, ini ada ibu, ada bapak. Mau ngomong apa sih? Kalian ini kok kayak orang kesetanan? Kata ibu dan bapaknya Tuti. Bu, Pak. Tuti, ini mau menyampaikan Pak. Kalau Tuti ini hamil. Bener Ti? Iya Pak, Bu. Tuti hamil. Alhamdulillah, syukurlah. Delongkas aku bakalan gendong bayi. Delongkas meneh aku bakalan nimang-nimang bayi. Sebentar lagi aku bakalan nimang bayi.
Seluruh keluarga Tuti bener-bener seneng. Kegirangan mereka semuanya. Sampai semuanya nangis. Begitu juga dengan Tuti. Nah gitu. Bapak seneng dengernya. Tiap kamu kesini kabarnya jelek, buruk, belum ada tanda-tanda atau apa segala macam. Pusing Bapak yang jadi orang tua. Nah kayak gini kan bener. Ada garis keturunan. Jelas. Iya Pak. Ini berkat doa Bapak. Yolah. Kene kok wong tua ki kan ndongake terus. Orang tua ini berdoa terus untuk anak-anaknya. Tapi di sini bener-bener Yayat sombong. Sombong lah. Pengen nunjukkan kalau Yayat ini bisa memenuhi apa keinginan dari mertuanya. Ketika mereka menjelang pulang, ibunya Tuti ini ngomong sama Yayat. Yat, Rene, sini. Ya Bu. Yang biasanya, iya Bu. Gimana Bu? Ini enggak? Ya Bu. Gimana Bu? Apapun yang terjadi, aku mau kandungan istrimu itu sehat. Ibu nggak mau kenapa-napa dengar kabar yang aneh-aneh tentang istrimu ya. Ini kandungannya nggak sehat, terus istrimu jatuh sakit. Ibu nggak mau, ngerti kamu? Sendiko dawuh Bu, saya siap menjaga istri saya. Biar bagaimanapun saya sangat sayang istri dan calon anak saya. Saya akan menjaganya Bu. Awas. Kalau sampai kenapa-kenapa sama Tuti dan bayinya yang ada di dalam kandungan, kamu bakalan urusan sama ibu, ngerti tak? Oke Bu, iya Bu, siap, tenang aja Bu. Banggalah, ya kan puluhan tahun menikah, belum dikaruniai anak. Nah ini kok tiba-tiba istrinya ini ngandung. Nah inilah yang membuat Yayat seneng. Pulanglah mereka. Yayat sambil bersiul-siul, ya kan? Sampai Tuti ngomong, Mas, ojo kaken singsot ngono, ojo kaken siul-siulan ngono. Aku lagi seneng, Duk. Mas inget, ya kan? Aku kan lagi hamil, kamu jangan siul-siul kayak gitu. Iya, Duk, iya. Lagi seneng. Terus-menerus seperti itu. Nah, berjalannya waktu, ya kan? Ini kandungan Tuti mulai membesar. Tuti ini bener-bener bak seorang putri. Yayat di sini nggak mau. Tuti ini kenapa-napa. Iya jaga terus-menerus. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, terus-menerus sampai akhirnya 9 bulan. Di sini Tuti tiba-tiba ngomong, Mas, ini malam kayaknya aku punya perasaan kalau aku mau lahiran. Yang bener kamu. Iya Mas. Ya udah, aku akan siap-siap gimana? Mau nanti aja Mas dulu sebentar. Mas, aku udah bikin kopi, kamu minum. Ya, aku nggak mau kamu nanti ngantuk atau apa. Itu diminum, tolong diminum. Kopi itu diminum. Mana kopinya? Kamu udah buatin? Udah. Ini Tuti sampai udah buatin kopi karena takut kenapa-napa. Awalnya ini nggak ada apa-apa, cuma tiba-tiba Tuti udah ngerasa kayak mau lahiran. Nah, disinilah Yayat minum kopi sampai habis. Gimana? Ini udah mau jam 1 dini hari. Apa kita langsung aja aduh. Nah disinilah Yayat ini ingat kalau Bu Bidan Narsi ini udah pindah. Nah sebelum-sebelumnya setiap Yayat kontrol, Bidan Narsi ini pindah katanya. Nanti saya mau pindah soalnya saya ikut suami gitu. Jadi di sini Yayat kebingungan. Ini harus kemana ya? Aku bingung. Ternyata bener, ini mau ke arah jam 2 dini hari. Tiba-tiba Tuti udah gak kuat. Mas aku gak kuat. Kamu gak ngantuk kan? Iya sebentar. Nah disinilah panik. Sebentar kamu di sini. Saat itu juga ya kan Yayat ini keluar rumah. Langsung yang ia tuju adalah Pak Kirno. Mudah-mudahan Pak Kirno di rumah. Yayat langsung lari dia kenceng. Pak Kirno duduk. Saat itu juga gak dibuka-bukain. Pintunya Pak Kirno ini gak dibuka-bukain. Jam 1 dini hari ketok-ketok rumah. Akan tetapi Yayat mendengar kok kayak ada perdebatan. Yayat akhirnya nguping. Ternyata istrinya Pak Kirno ini sedang memarahi Pak Kirno. Terus no koyo ngono. Mabuk-mabukan terus-menerus kayak gitu. Udah, kamu pulang gak bawa uang. Kita ini butuh uang untuk biaya makan dan lain-lain. Udahlah kamu diam aja. Mereka sedang berantem ternyata. Nah di sini Yayat akhirnya memperkeras. Dia ketok pintu. Bro. Assalamualaikum bro. Nah saat itu juga Pak Kirno keluar. Bukain pintu. Cegrek. Waalaikumsalam. Napo ada apa? Gak tahu kalau orang ini lagi ribut sama istri. Ini jam 1 dini hari. Sabar Mas. Sabar. Sampean butuh uang kan? Saya punya uang. Pegang. Tapi
Saya sewa becanya. Istri saya mau lahiran, kata Yayat. Yuk ke sana, bawa becanya. Akhirnya Yayat dapat beca. Pulang langsung dia ngayuh. Ya kan. Sesampainya di rumah istrinya langsung dia gendong. Langsung ditaruh di becak. Ayo dek. Nah anehnya, tiba-tiba Yayat merasakan ada keanehan di becaknya. Yang biasanya Yayat bawa istrinya ke tempat mertua, bolak-balik atau apa segala macam, jalan-jalan sama istrinya, sewa becaknya Pak Kirno. Ini biasanya kuat, nggak tahu kenapa beca ini kayak berat. Akan tetapi rasa berat tadi ini kalah dengan rasa semangatnya Pak Yayat. Pak Yayat ini semangat, Mas Yayat ini semangat. Aku harus kuat. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Terus menerus mengayuh becanya. Mau gak mau kita harus keluar kampung. Kita harus nyari bidan. Karena bidan Narsi ini udah pindah. Jadi Yayat ini apapun yang terjadi nyari bidan. Gak tahu kenapa ya, pandangan Yayat ini kabur. Aneh, saat ngayuh pandangan Yayat ini kabur. Dan gak lama kemudian, anehnya sepanjang jalan dia ini nyari pertolongan, ini banyak orang ramai berlalu lalang, akan tetapi mereka ini pada nunduk. Kok orang pada nunduk? Mas, Om, Pak, tahu ada bidan nggak Pak? Padahal ini di kampungnya dia sendiri. Kenapa Yayat seperti ini? Kenapa Yayat ini nanya-nanya orang terus? Akan tetapi orang yang lalu lalang, mereka ini nundukkan kepala semua. Yayat bingung. Orang diajak ngomong nggak ada yang nyaut, Yayat kembali lagi ngayuh. Rasa berat tadi ini kalah dengan rasa semangatnya Yayat. Cuma anehnya Yayat ini asing. Kayak dibawa ke tempat yang asing. Mas, aku udah gak kuat, Mas. Sabar dulu. Sabar. Aku lagi nyari jalan. Lampu ini, penerangannya ini hanya lampu yang ada pakai bambu, ya kan? Terus ada lampu minyak di pinggir-pinggir jalan. Dan jalanan itu benar-benar gak ada rumah. Ada orang lalu lalang, akan tetapi semuanya menunduk. Berapa meter jalan becaknya, ada orang nunduk jalan. Pak, ini orang gimana sih? Aneh. Hampir mirip kayak zombie. Tapi nunduk semua. Gak ada yang menandakan palanya ini, gak ada. Yayat sampai bingung. Yayat kesel nih ya kan. Yayat apapun yang terjadi, Yayat harus semangat. Ya kan? Kesel dalam hati gitu. Kesel dalam hati, ini orang-orang kok gak pada nolong. Sedangkan aku ini kok kayak bingung. Padahal ini di perkampunganku sendiri. Kok kayak tiba-tiba tempatnya asing. Pandanganku mulai buyar. Mas, aku gak kuat. Mas, aku gak kuat. Tuti nangis. Di atas beca ini Tuti nangis. Ya ampun, ini kok ujian kayak gini, dadakan seperti ini aku belum siap. Karena apa? Dari siang Tuti gak ngerasa gimana-gimana. Tiba-tiba Tuti, loh, kok aku mau lahiran Mas? Nah ini yang membuat Yayat ini kebingungan. Apalagi Yayat ini baru, ya kan, baru yang namanya dia akan punya anak gitu, baru gitu loh, anak pertamanya. Ini yang membuat Yayat bingung. Yayat ini terus mengayuh becaknya sekuat tenaga sambil memberi semangat kepada istri. Tiba-tiba ya kan, dari sekian banyak orang yang menundukkan kepalanya, hanya ada satu orang. Tiba-tiba anehnya ada satu orang, dia ini jalan biasa. Ada seorang kakek-kakek menggunakan pakaian putih, ya kan, kaos putih biasa, bawahannya ini kain hitam, bukan sarung tapi celana gitu, celana hitam. Kakek-kakek itu ini jalan ini kayak semangat sambil tersenyum. Nah disinilah ketika Yayat melihat kakek-kakek itu ya, ini Yayat langsung punya inisiatif. Aku harus memberhentiin becaku. Dari sekian banyak orang yang aku ajak ngomong, ini gak ada yang nyaut. Ini tapi kakek-kakek ini kok seperti sumringah. Yayat turun dari becaknya. Yayat turun. Nah anehnya Tuti ini bilang, Mas jangan. Aneh kan? Kakek-kakek itu jangan jalan berlegang. Tuti ini ngomong, Mas jangan. Mas aku gak kuat, terusin jalan. Mas terusin jalan. Nah Yayat ini ngomong sama kakek itu. Kayak lihat tempat buat lahiran, bidan, atau rumah sakit atau apa. Nah kakek tersebut ini menunjukkan, ono neng kono, ada di sana. Sebentar lagi kamu ketemu. Ada rumahnya Bu Bidan baru. Sebelah mana kek? Ini nanti lurus, nanti kamu belok kanan. Ya? Nah kakek itu jalan lagi berendang. Kan aneh. Ini kakek kenapa sih? Kok nggak ikut khawatir atau apa? Ini kakek ini kayak berjalan berlenggang. Dia ini kayak nggak ada beban gitu. Saat itu juga Yayat nggak peduli. Yang penting Yayat udah dikasih tahu. Yayat langsung naik becaknya lagi. Iya kayuh.
Ya kan sekuat tenaga ia kayu. Dan ternyata benar, wah ada pertigaan, terus akhirnya sesuai dengan arahan dari kakek tersebut, masuklah. Nah masuk, gak lama kemudian ya kan, ini ia kayu terus becaknya, dia melihat ada pelang. Lega lah dia, ada tulisan bidan. Tulisannya dari ukir-ukiran kayu. Ukir-ukiran kayu ada tulisan pelang bidan. Saat itu juga Yayat turun dari becak dan membuka gerbangnya. Kerak. Dibuka gerbangnya, Yayat langsung memasukkan becak tersebut. Tak lama kemudian ya kan, Yayat ini langsung membunyikan lonceng. Jadi depan rumahnya ini ada lonceng. Lonceng besar dibunyiin. Lendeng, 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 lendeng. Nah barulah ini Bu Bidan ini keluar. Suaminya juga keluar. Oh mau lahiran ya Mbak, mau lahiran. Iya Bu, ini istri saya mau lahiran Bu, Bu tolongin. Nah akhirnya langsung diangkat, dibawalah ke kamar. Ya kan, ranjangnya ini kuno, ranjang kuno. Terus yang namanya tahun itu ya kan mungkin saat itu bukan kuno jatuhnya ya kan, memang modelnya seperti itu gitu kan. Akhirnya langsung di situ. Nah Pak Yayat ini tidak boleh menunggui. Pak maaf ya, Bapak alangkah baiknya di luar. Karena suami saya juga dokter ya, Bapak tunggu di luar. Iya Bu, tolong Bu, biar baik-baik saja Bu. Saya ini baru pertama kalinya Bu. Mudah-mudahan anak saya ini sehat Bu. Saya nggak mau kenapa-napa dengan anak saya. Udah Bapak tenang, tunggu di luar ya. Wow, udah bener-bener panik di sini, ya kan? Baru pertama kalinya. Pada saat itu Yayat ini mondar mandir. Yayat yang lagi mondar mandir tiba-tiba dikagetkan ada suara tangisan bayi. Wah Yayat senang di sini. Bayiku. Nah Yayat ini pengen masuk, akan tetapi kan nggak dibolehkan. Akhirnya Yayat ini nekat gedor-gedor pintu. Sedangkan di kamar itu Yayat nggak boleh masuk. Pintu itu digedor-gedor sama Yayat. Brak. Dok, suster, tolong biarkan saya masuk. Tolong. Brak. Itu bayi saya. Tak lama kemudian ya kan, ini Pak dokter yang keluar, bukain pintu. Pak, sabar. Bapak alangkah baiknya ini pulang, nyiapin kayak tremos, kayak perlengkapan, ya kayak kain apa segala macam, baju buat ibunya juga ya dibawa karena ini nanti nginep. Dok, saya baru pertama kali ini punya anak, saya pengen ketemu wujudnya seperti apa, saya pengen aja Dok, tolong Dok. Ya alangkah baiknya pulang dulu. Ya, Bapak pulang dulu, nyiapin bekal segala macam karena ini akan nanti dipindahkan di ruang belakang. Ya. Iya segera seperti itu. Iya Dok, tapi saya pengen lihat. Udah Bapak pulang. Iya dok. Nah disinilah Yayat buru-buru langsung naik becak. Dia buru-buru nih mau ngambil tremos apa segala macam kelengkapan. Yayat pulang. Yayat ngayuh becak kenceng. Akan tetapi anehnya ketika naik becak itu pandangan ini kayak mulai kabur. Ini mataku kenapa sih? Ada apa ini? Yayat panik. Dia mengayuh becaknya ini panik, ya kan? Nah setelah itu Yayat sampai rumah. Perjalanan kok kayak panjang banget. Akan tetapi karena kalah dengan rasa semangatnya, ya kan? Ini Yayat langsung masuk rumah. Yayat ini berasa cepet gitu. Padahal ini kayak panjang banget perjalanan. Yayat nggak peduli. Nah setelah itu masuk rumah dia ngambil perlengkapan kayak selendang apa segala macam gitu kan, tremos apa gitu kan ya, makanan apa dibawanya semuanya. Ditaruh di tas ya kan, tas itu ditarik di becak. Jalan lagi. Anehnya, ini setelah keluar dari kampungnya Yayat dibawa ke alam lain lagi. Yang ngerasa ini di mana sih? Kok kayak ngerasain ini aku ngayuh becak, tapi jalanan aku nggak kenal. Perasaan aku baru keluar dari kampung, tapi kok aku malah pangkling dengan kampungku. Kampung dengan jalanannya yang biasa lalui. Anehnya, ya kan, nggak lama kemudian Yayat yang sedang mengayuh becak tiba-tiba kembali berat. Becak ini hanya jalan, ini mungkin nggak ada 1 meter, serak kayak ngerem. Jalan lagi, serak kayak ngerem. Ada apa? Yayat sampai turun, meriksa becaknya. Ban belakang, ya kan? Ia cek, dia mencoba memutarkan ban belakang. Muter. Becaknya ini ban belakang ini agak diangkat, biar muter. Pedal, ya kan, pedal untuk mengayuh, ya kan. Ini ia coba puterin, ini muter juga. Aneh, ini nggak apa-apa kok. Yayat naik lagi, akan tetapi sama.
Ketika Yayat jalan, ini paling hanya setengah meter. Serak, serak, serak. Yayat bingung. Ya ampun, apa aku harus lari? Pandangan mulai buram lagi kembali. Lah, kenapa pandanganku seperti ini? Ada apa ini? Roda depan ia cek. Bagian depan becak ia angkat, ya kan? Ia putarkan. Dia putarkan. Roda itu putarkan. Lancar. Yang sebelah kanan gantian diputarkan. Lancar. 3 roda becak ini tidak ada masalah. Akan tetapi ketika Yayat ini naik mencoba untuk mengayuh, ini seret lagi. Oh nopo iki? Yayat bener-bener sampai teriak-teriak. Tuhan tolong, ini ada apa? Aku sedang buru-buru. Tuhan tolong, tolong, tolong. Gak ada yang menolong. Gak mungkin ia meninggalkan becak karena itu becak boleh pinjem. Gak mungkin juga dia lari karena masih jauh. Dan Yayat ngerasa ini jalanan apa sih, saya juga gak ngerti. Semakin gelap, penerangan semakin gelap, gak ada rumah-rumah. Yayat bingung, dilema. Takutnya kalau dia lari atau apa, dia masih memikirkan Pak Kirno, ini becaknya Pak Kirno. Aku bingung. Terpaksa Yayat ini memutuskan untuk tetap mengayuh. Walaupun jalannya ini bener-bener pelan banget. Saking beratnya, serak, 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 serak. Ia paksakan. Padahal udah pengen lari banget. Cuma pada zaman itu becak ini alat transportasi dan berharga gitu loh. Mahal juga. Yayat ini gak mungkin Yayat ini meninggalkan becak. Yayat terus mengayuh. Serak, 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 serak. Dan gak lama kemudian Yayat dikagetkan. Ada orang jalan menuju ke Yayat. Anehnya ini tidak hujan. Orang tersebut menggunakan payung yang terbuat dari kertas. Jadi kalian pernah lihat nggak payung-payung kayak payung Cina, yang dimana payungnya ini terbuat dari kertas, gitu loh. Kertasnya ini kertas yang udah dicat gitu kan ya. Kertasnya ini jadi tahan air, anti air jadinya. Ya. Akan tetapi orang itu berkebaya. Iya jalan. Ini siapa? Seorang perempuan, ya, udah menjelang pagi. Ini kok jalan dia sendirian, ada apa dan memakai kebaya. Saat itu justru ya, perempuan tersebut malah memberhentikan Pak Yayat. Pak, bisa tolongin saya nggak? Iya. Mbaknya siapa ya? Pak, anterin saya dong Pak, ke depan. Saya ini seneng loh. Dari tadi saya ini nungguin siapa yang bisa nolong saya. Untung ada becaknya Bapak. Mbak ini siapa loh? Kok sendirian jalan? Saya lagi buru-buru loh Mbak. Iya Pak, tolongin saya Pak. Tolongin saya Pak. Bapak mau nggak? Wah, di sini Yayat bingung. Dia mau melanjutkan, dia ada keperluan sendiri, akan tetapi ini perempuan minta tolong terus-menerus. Bingung, tapi searah. Yayat mikir, ini kan orang tadi dari sana. Ngapain dia jalan kaki ke sini, ya kan? Setelah itu minta ke sana lagi. Ya udah Mbak naik. Udah Mbak naik, udah naik. Perempuan itu naik. Payungnya ia lipat. Pak, maaf ngerepotin Pak. Gak apa-apa Mbak, saya juga arahnya ke sana kok. Nah, singkat cerita ya kan, becak ini tiba-tiba langsung gampang saja. Beda dengan tadi pas sendirian. Ketika ada perempuan itu naik, becak ini terasa gampang, mudah. Lah, kok ini ringan? Jalan. Pada saat itu, Yayat melihat ada sebuah gang yang arahnya ini yang ke arah Bu Bidan. Akan tetapi perempuan tadi meminta untuk diantar lurus. Pak, saya lurus ya, nggak belok. Mbak, maaf saya nggak bisa nganter. Kalau lurus saya nggak bisa nganter. Udah, mending sampai sini aja. Pak, tapi Pak, udah. Mbak, saya mengucapkan terima kasih, becak saya lancar. Tapi saya tidak bisa mengantar Mbak sampai tujuan. Karena Pak, bini saya, istri saya ini sedang lahiran. Tolong Mbak, saya nggak bisa ngantar. Turun dan nggak usah bayar. Pak, tapi nggak usah bayar. Akhirnya Yayat ini terpaksa mengusir perempuan tersebut. Mbak, maaf Mbak, turun. Perempuan itu turun. Yayat langsung segera membelokkan becaknya, ya ke arah pertigaan itu tadi. Dia belok ke kanan, beloklah ya. Setelah membelokkan becaknya, ya kan, Yayat ini nengok ke belakang. Ini Yayat baru naik membelokkan becaknya. Yayat lihat lagi perempuan tadi. Saat Yayat ini belok ke belakang, perempuan tadi tiba-tiba hilang. Yayat sempat berhenti. Lah, Mbak. Padahal jaraknya ini baru 3 meter. Perempuan tadi tiba-tiba hilang. Siapa perempuan tadi?
Yayat bingung kan? Nah, Yayat ini nggak peduli. Wah, bodoh amat. Aku harus cepet-cepet ke tempat bidan. Sembari ngayuh becak, dia teriak-teriak. Setan kurang ajar. Setan kurang ajar. Ngerjain aku. Udah tahu aku kayak gini, kurang ajar. Kurang ajar. Bikin orang jantungan aja, kurang ajar. Yayat teriak-teriak sampai di tempat Bu Bidan itu. Sesampainya di gerbang, Yayat masih teriak-teriak, kurang ajar, kurang ajar. Nah, saat Yayat ini berhenti, ya kan, mau masuk ke gerbang, tiba-tiba ada seorang security menggunakan baju security kayak penjaga gitu ya. Tiba-tiba teriak, "Woi, Mas, mau maling ya? Mau maling ya? Kamu mau maling ya?" Langsung security itu nyamperin. "Kamu mau maling ya? Kamu mau maling ya? Lu ketahuan kamu mau maling kan?" "Pak, mau maling dari mana, Pak? Istri saya ini ada di dalam mau lahiran." "Enggak, saya liatin tadi kamu ini kayak orang gila, teriak-teriak sendiri. Saya dari pos penjagaan, saya lihat kamu." "Pak, saya ini mau masuk." "Udah, kamu ikut ke pos penjagaan. Ayo." "Pos penjagaan apa sih, Pak? Orang di kebun kok pos penjagaan." "Pos penjagaan apa? Ini kan ada rumah bidan, saya ini mau masuk, istri saya ada di dalam." "Oh, iki wong wis kesiwer iki." Tiba-tiba security bilang seperti itu. Orang udah kesiwer. Siwer itu kalau di daerah saya ini namanya kesiwer. Jadi ini kayak orang kena gendam nih. "Kamu mau masuk ngapain?" "Pak, istri saya itu ada di dalam mau lahiran." "Ini kan bidan, Pak. Istri saya ada di dalam, Pak." "Mas, ojo ngawur. Ojo ngawur. Kamu bawa apa itu?" "Ya ini perlengkapan. Ada air putih atau apa? Ada termos, banyak sekali." "Ambil air putihnya." "Ambil." Diambil air putih itu dari botol. "Minum. Minum." "Pak, ini kan buat istri saya." "Minum." Akhirnya Yayat meminum air putih itu. Dan Pak security itu, Bapak security itu, ini nggak tahu dia ini kayak bergumam. Pak security tadi ini kayak bergumam. Nah, setelah Yayat ini selesai minum, Pak security itu bilang, "Madep sana, madep sana, madep ke rumah bidan itu." "Iya, Pak." Ini langsung dipegang tengkuk bagian leher sama security tadi. "Pak, Pak, saya di mana?" Tiba-tiba rumah Bu Bidan tadi ini berubah. "Pak, saya di mana ini, Pak?" "Loh, ini kan tadi rumahnya Bu Bidan banyak lampu. Kok ini rumah jadi berantakan kayak gini? Ini kan kayak rumah bangunan Belanda, Pak." "Sampean kena gendam. Sampean kena gendam." "Saya kena gendam gimana, Pak?" "Pak, istri saya ini di dalam, Pak. Istri saya di dalam. Istri saya ini sedang mau lahiran. Tapi kok rumahnya ini berubah? Ini bener gangnya, Pak." "Loh, ini tulisan kayu ini di mana kok nggak ada?" Hanya ada kayu, nggak ada tulisan. Nggak ada tulisan bidan atau apa, nggak ada. Atau entah, ya kan, ini dia salah gang atau apa, ya kan, bingung. Nah, pada saat memikirkan seperti itu, tiba-tiba mereka berdua mendengar suara tangisan bayi. Dan rumah kosong itu tiba-tiba jadi kayak ada jendela besar. Ini terlihat ada nyala lilin. Jadi terlihat hanya ada satu cahaya di bagian jendela itu. Yang lain gelap, hanya ada di ruangan itu ada jendela, ya kan? Ini jendela itu terlihat dari tampak luar. Jendela itu nyala. Ruangan di dalam jendela itu nyala. "Pak, itu Pak, Bapak lihat gak? Ada apa yang nyala?" Pak security tadi tetap ini kayak komat kamit, entah ini yang dibaca apa, entah yang keluar dari mulutnya apa. Dan gak lama kemudian mereka berdua mendengarkan suara tangisan bayi. "Pak, bener kan? Itu istri saya ada di dalam. Tapi kenapa rumahnya kayak gini? Kok langsung jadi berantakan kayak bangunan Belanda udah lama gak ditinggali?" "Ayo masuk, tak anter. Tak pegangin lehermu. Tak pegangin lehermu, kita masuk. Ayo masuk." Pak security tadi ini ngeluarin senter. "Ayo masuk, masuk. Ayo masuk. Baca bismillah, baca bismillah." "Iya, Pak, iya. Bismillah, bismillah." Nah, ini didorong. Yayat ini didorong sama security tadi. Masuklah. Dan Yayat kaget melihat ruangan. Ini rumah yang kosong. Rumah yang bener-bener ini udah banyak debu, udah banyak sarang laba-laba. Rumah ini sudah tidak ditempati puluhan tahun. Yayat kok jadi kayak gini? Nah, mereka berjalan menuju ke arah di mana Yayat melihat saat itu memang ini bangunannya akan tetapi rapi. Kenapa ini jadinya seperti ini? Yayat menuju, itu kamarnya, Pak. Tapi kenapa jadi gelap kayak gini? Terus banyak sarang laba-laba. Kelelawar banyak.
terus masuk. Yayat kaget ketika membuka pintunya. Ini istrinya tergeletak di bawah dan bayinya ini menangis. Ada di ranjang itu pun ya, ini ranjang yang Yayat lihat. Pada waktu itu Yayat melihat ranjang ini benar. Bangunan ranjang ini masih kokoh-kokoh, Yayat tahu ini kayu. Akan tetapi ranjang itu ya kan, di bagian kasur ini kayak udah turun separuh. Jadi papannya ini sampai mengenai lantai. Bayi itu jadi kayak selarakan gitu kan, kayak seluncur. Bayi itu tidak jatuh. Bayi itu tertahan sebuah kayu. Tapi ketika senter dari Pak Security tadi menyoroti bayi itu, Yayat ini menjerit. Ya ampun, kok bisa seperti ini? Bayi dari istrinya si Tuti, ini bentuknya ini kayak kera. Mukanya ini tertutup oleh bulu rambut yang sangat lebat. Akan tetapi nafasnya ini tersenggah-senggah. Udah nggak bisa nangis lagi dan meninggal. Dipegang oleh Pak Security tadi, kera tersebut ini meninggal. Ini wujudnya kayak kera, tapi tidak ada ekornya, semua bulu. Ya ampun Pak, ini tempat apa? Dek, kamu kenapa Dek? Maafin aku mas. Ayo, keluar. Angkat istrimu, biar aku yang bawa bayi. Istrimu angkat. Akhirnya keluar bareng dari tempat itu. Ternyata ini rumah kosong. Nah terus tadi dokternya, Bu Bidannya, ini siapa? Kok tiba-tiba kayak gini dan kenapa bayinya lahir kera? Ada apa ini? Kok tiba-tiba mereka berdua dibawa tempat itu? Pak Yayat ini bergegas langsung membawa mereka. Ini ada apa sebenarnya? Saksikan keselanjutannya di part 2. Wah, ini sebenarnya ada apa? Ini sebenarnya cerita panjang. Kalau saya panjangin terus saya capek gitu kan ya. Ini makanya saya part 2 karena harus syuting terus-menerus ya kan. Mudah-mudahan tenaga saya, kesehatan saya dan tim ini mudah-mudahan sehat walafiat terus-menerus ya. Amin. Ya, terjaga. Nah, makanya saya bikin part gitu biar saya ini bisa tayang terus-menerus menemani hari-hari kalian gitu. Saksikan di part 2-nya. Ini ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi? Kok mengerikan? Terornya juga malah di akhir-akhir. Ini ada apa semuanya ini ya? Saksikan di part 2-nya. Ini jadi cerita bersambung ya. Nah itu tadi kiriman cerita dari subscriber juga. Saya mau ucapkan terima kasih. Ceritanya sangat mengerikan sekali. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita ya kan. Saya juga mau ucapkan terima kasih buat pengirim cerita yang udah saya bawakan. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Nah buat teman-teman di rumah yang punya pengalaman yang mengerikan, seperti yang subscriber udah mengirimkan cerita, monggo silakan kalian juga bisa masih terus-menerus mengirimkan pengalaman atau cerita dari saudara, tetangga, atau teman, atau sahabat, atau segala macam ya. Ini kalian bisa mengirimkan ke Rian Agus Widodo. Caranya gimana sih? Caranya gampang banget ya. Ini ditulis per paragraf kejadiannya. Nih kalian lihat ke layar nih ya. Ditulis per paragraf, per kalimat, namanya siapa, mau disamarin apa enggak gitu kan ya. Ini ditulis per paragraf. Gitu, ditulis per paragraf, per kalimat kirim gitu. Jadi jelas gitu. Jangan ditulis brek ke bawah tanpa titik koma, saya bingung. Ya kan? Nanti saya pas udah ngapalin, saya udah jauh-jauh ngapalin, ternyata pas pada bagian di mana, di tengah atau di mana, ini agak membingungkan. Ini yang membuat akhirnya saya nggak jadi menayangkan cerita itu. Makanya dikirim per paragraf atau per kalimat gitu ya. Ditulis per kalimat, per paragraf, kirim per kalimat, per paragraf, kirim gitu. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo. Ya, buat teman-teman yang belum follow nih Instagram saya @dodosinjo, monggo silakan kalian bisa follow, nanti saya follow back ya. Yang belum ke follow back kalian bisa DM ke Instagram saya tadi dodosinjo ya. Mas, ini aku belum di follow back loh, monggo silakan diingatkan. Wajar, saya ini manusia biasa gitu ya. Saya harus ngurusi ngapalin cerita kiriman-kiriman dari kalian satu persatu. Saya membaca komen-komen dari kalian gitu, ngapalin cerita ini yang paling lama gitu. Dan mohon maaf kalau saya ini balasnya telat gitu ya. Kalian bisa kirim ceritanya ke DM Instagram saya, kirim di pesan. Atau biar mudah, kalian bisa langsung kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336. Tiganya 4 kali. Saya ulang,
0858 704 336, tiganya 4 kali. Oke, terakhirnya 6. Oke. Nah, seperti biasa dikasih nama dan nama kota kalian agar tidak ketumpuk dengan WhatsApp lain. Gitu. Langsung dikasih nama kota juga gitu. Jadi ketika kalian ngirim cerita ini tidak ketumpuk dengan WhatsApp lain gitu. Jadi dibiasakan dikasih nama dan nama kota. Dan ini nanti saya akan bikin grup buat yang baru masuk ke WhatsApp saya, nanti saya bikin grup. Dengan kalian masuk ke grup, nanti ada informasi tayangan dari Rian Agus Widodo atau channel saya yang lain. Ini kalian dapat notifikasi yang pertama loh gitu. Nonton yang pertama, terus informasi-informasi yang lain gitu. Oke? Dan saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang ketika ada iklan ini nggak menyekip iklan. Karena sebagian dari iklan nantinya kita akan sumbangkan. Sebagiannya ini kita sumbangkan ini atas namanya bukan dari saya dan tim saya gitu. Nggak cuma dari saya dan tim saya gitu maksudnya ya. Ini dari kalian semuanya gitu. Dari kalian semuanya juga gitu. Jadi nggak saya tim saya tok, tapi semua teman-teman yang nonton ini ikut andil dalam menyumbang gitu. Semoga sumbangan ini berkah semuanya. Amin. Oke, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini diberi kelancaran dalam usahanya, amin. Diberi kesuksesan dalam karir, amin. Dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya. Sehat selalu, panjang umur. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share.